Studio 15 Trans TV. Inilah Rumpi No Secret bersama Karo. Pasti terasa juga dong Anda di rumah sana karena suara penonton saya semakin bergerak. Biasanya cuma 5 orang, suaranya sudah begitu dahsyat. Hari ini ada 500 orang. Seperti biasanya kita selalu menghadirkan berita-berita yang eksklusif dan juga yang terhot, terhangat, terkini, paling cepat ya, insya Allah. Oke. Ada tamu yang eksklusif akan kita wawancarai hari ini, yaitu ada Bunda Sarita. Halo. Bunda Sarita ini suaminya yang sedang dikabarkan dekat dengan artis Jennifer Dunn. Jadi Bunda Sarita ini ada captionnya bunyinya gini, the real queen doesn't need a king, katanya ya. Dia bisa survive by herself. Apa yang bisa membuat dia begitu tegar menghadapi masalah yang dihadapi, kita akan bahas nanti. Tapi sebelumnya kita akan lihat berita yang paling hangat. Ini adalah kabar tertangkapnya siapa? Tertangkapnya Amar Zoni karena kasus narkoba. Ya, kabarnya dia tertangkap itu dari sejak Jumat. Ini kabarnya tadi belum ada informasi pastinya, tetapi kabar angin berhembus, kabarnya dia sudah ditangkap dari Jumat lalu dan hari ini dilimpahkan ke Polsek Jakarta Pusat, begitu ya. Nah, ini ada artikel beritanya ini dari Jengkelin. Pertama kali muncul kemarin di situ, kemudian beberapa rekan media sekarang sudah berada di Polsek untuk mencari berita. Kapolsek masih belum mau memperinci secara detail, tapi mengiyakan memang Amar Zoni ditangkap karena kasus narkoba. Beberapa waktu lalu Amar Zoni pernah diwawancarai di Celebrity True Story di Trans TV dan dia memang bercerita bahwa dia itu mengidentifikasikan diri atau senang terlihat seperti bad boys gitu. Apakah yang dimaksud bad boys oleh Amar Zoni ini termasuk yang seperti ini? Kita lihat cuplikan wawancaranya berikut ini. Saya suka berantem di sekolah. Sama guru pun saya berantem, saya bunggungnya segala macem. Kira sampai saya keluarin hari itu juga di DO. Orang di stasiun, saya naik kereta saya di atas biar kagak bayar sama zaman itu. Saya gabung ke anak-anak yang anak jalanan, anak pang. Saya nggak peduli lagi. Saya bener-bener kayak, gue udah nggak ada tujuan lagi, masa depan gue mau ngapain ya. Situ rubahlah, saya diem, saya punya teman hayalan sendiri, saya suka ngomong sendiri kadang-kadang. Di setiap tante-tante saya, kayak adik-adik mama saya, kakak mama saya udah pernah tinggalin semua di situ. Bukan salah mereka juga sih semuanya, mereka semua hands up. Ya istilah kasarnya saya diusir lah karena kelakuan saya. Jadi Amar Zoni tertangkap karena apa?
benarkah karena kasus narkoba, benarkah jenisnya adalah ganja? Kita masih akan dengarkan nanti update-nya. Kita akan hubungi rekan reporter dari Insert Trans TV yang sudah ada di Polsek nanti ya. Oh, sudah terhubung. Oke, baik. Sudah terhubung dengan reporter Insert. Halo, bernama Enci. Enci, halo Enci. Hah? Enci, halo Enci. Enci sekarang sedang ada di Polres ya. Oh, Edward. Oh, pantes dia nggak nyaut namanya Edward malah. Halo. Edward. Ya. Halo Edward. Ya. Halo Edward. Ya. Halo. Ya, Mbak Feni Ros. Hai Edward, terima kasih waktunya. Edward udah lagi ada di Polsek ya? Iya. Oh. Saya posisi sedang ada di Polsek Jakarta Pusat. Sekitar 15 menitan tadi baru saja selesai preskon dari Kapolres Suyadi AS Kapolres Jakarta Pusat. Iya. Apa yang diungkapkan oleh Kapolsek? Baik, yang kita dapatkan dari laporan Jakarta Pusat tadi, sebenarnya sudah ada laporan dari warga bahwa di rumah Amarzoni ada sebuah indikasi seperti sering dilakukan pesta narkoba, dan itu Amarzoni digerebek oleh pihak polisi pada hari Jumat pukul 10 pagi. 10 itu pagi? Digerebek, ya 10 pagi. Itu digerebeknya oleh pihak polisi di rumahnya Amarzoni di daerah Depok. Oke. Itu. Terus apa barang bukti yang ditemukan? Barang bukti yang ditemukan di lokasi pada saat penggerebekan itu ada sebuah ganja yang di dalam toples dan alat hisap dan kertas buat lintingan ganja itu ada sekitar tiga lembar gitu, tumpukan gitu banyak, dan ada beberapa rokok Samsu yang dicampur untuk campuran ganja itu sendiri dengan Amarzoni. Oke, ini Amarzoni sendiri atau bersama teman-temannya pada saat penggerebekan? Nah, pada saat penggerebekan Amarzoni sendiri, cuman dilakukan pengembangan ada 2 orang yang itu asistennya Amarzoni. Jadi pas posisi saat penggerebekan Amarzoni sedang lagi santai tiduran di kamar. Pada pukul 10 pagi polisi langsung memasuki rumah Amarzoni dan menangkap Amarzoni. Dan sudah menangkap Amarzoni, dites urin dan dinyatakan positif, dan akhirnya dikembangkan kembali dari pihak polisi, dan didapatkan lagi 2 asisten Amarzoni yang sering pesta bersama Amarzoni, yang juga sering membeli barang haram tersebut. Oke. Seperti itu. Oke, ini dari pihak Amarzoni sudah ada yang menemani, ada kuasa hukum kah atau keluarga yang menjenguk begitu di Dari pihak Amarzoni pas saat penggerebekan memang posisi di rumah Amarzoni di daerah Depok ada sang ayah. Oke. Itu. Ada sang ayah saat penggerebekan, dan cuma sang ayah doang yang baru menjenguk dan mengikuti Amarzoni. Selebihnya sih belum ada keluarga yang bertemu Amarzoni di kantor polisi. Sudah mendapatkan wawancara dengan ayahnya Amarzoni? Sampai saat ini kita belum mendapatkan info ayah Amarzoni karena masih dalam proses penyidikan, dan dari Bapak Amarzoni pun kita kontak tidak ada jawaban sama sekali dari pihak keluarga Amarzoni. Seperti itu, Pak. Baik, Mas Edward, terima kasih banyak atas laporannya. Selamat bertugas di Polres Jakarta Pusat. Dan buat Anda pemirsa, berita selengkapnya bisa Anda saksikan di Insert Pagi besok ya, beserta gambar-gambar eksklusifnya. Oke, sekarang kita akan lihat, ini adalah profil tamu yang akan kita wawancara hari ini.
Isu perselingkuhan artis Jennifer Dunn dengan seorang pengusaha properti bernama Faisal beberapa bulan terakhir mewarnai berita media dan juga media sosial. Adalah Sarita Abdul Mukti yang pertama kali mengungkapkan hubungan antara suaminya itu dan Jennifer Dunn. Sarita mengaku sudah 19 tahun menjalani rumah tangga bersama Faisal dan dikaruniai 4 orang anak. Lewat bio Instagramnya, Sarita menulis, "A true queen doesn't need a king, she survived by herself." Sarita yang sebelumnya menetap di Melbourne, Australia, akhirnya memilih untuk kembali ke Indonesia dan berharap bisa kembali bersama sang suami, dan mengaku jika sang suami kini lebih sering ada di rumah dan kembali dekat dengannya dan anak-anak. Berita perselingkuhan itu kembali memanas ketika Jennifer Dunn memposting video di Instastory yang sedang memegang susu dengan hashtag sayang istri. Jennifer juga mengunggah foto gepukan uang dan sebuah pistol. Menurut Sarita, gepukan uang yang sering dipamerkan Jennifer adalah uang Faisal suaminya. Gaya hidup Jennifer yang diposting di media sosial yang memamerkan tas bermerek, mobil sport, dan tiket bisnis kelas dipercaya Sarita adalah uang hasil dari suaminya. Benarkah jika kini Sarita dan suaminya sedang dalam proses untuk rujuk? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Ini sudah ada Bunda, panggilnya Bunda Sarita atau Bunda Queen? Bunda Queen. Bunda Queen. Kenapa pengen dipanggilnya Bunda Queen? Merasa apa dengan sebutan itu? Aku real queen. Real Queen? Yes. Apa bedanya Real Queen dengan yang abal-abal Queen? Abal-abal queen mungkin tidak bisa berjuang seperti saya. Berjuang seperti the Real Queen. Betul. Perjuangan seperti apa sih yang dijalani Bunda saat ini? Yang pasti perjuangan ketika sakit harus bangkit sehingga kalian bisa menyaksikan aku Saat senyum ini. seperti ini. Kemudian perjuangan menetralisirkan hati anak-anak saya supaya mereka tidak marah kepada ayahnya. Kemudian berjuang mendapatkan hati beliau kembali. Jadi itu perjuangan dan masih terus berlangsung saat ini? Masih terus berlangsung. Masih terus berlangsung. Jadi keadaan saat ini bagaimana dengan suami? Saya masih belum lancar komunikasi, tapi saya memaafkan beliau. Saya mau beliau curhat dengan anak-anak saya bahwa nggak mau ada perceraian. Tapi semua terserah Bunda. Hanya ayah sempat nangis sama anak-anak, peluk anak-anak bahwa ayah mau memperbaiki, kemudian ayah mau kembali. Ayah mau kembali. Ayah mau kembali. Oh, jadi ini sesuatu yang informasi yang cukup membahagiakan kah buat? Membahagiakan untuk anak-anak saya dan mungkin untuk semua orang yang mendoakan saya. Tapi mungkin masih ada ganjalan di hati saya. Masih ada rasa sakit? Iya. Bagaimana dengan sebutan Real Queen tadi? Oh, setuju sekali ya. Real Queen memang orang yang diterpa berbagai tantangan dan siap menghadapi itu, begitu. Betul. Ya. Okay. Ini juga Bunda hari ini juga menjadi Real Queen itu pasti karena dukungan anak-anak juga ya. Anak-anak yang hadir di sini siapa namanya? Sakila dan Safa. Sakila dan Safa. Halo. Hai sayang. Ini dari Melbourne lagi liburan ke sini ya. Oke, dan anaknya cantik-cantik. 4 semua ya, kok bukan kamu? Oke. Bunda, coba kita lihat, ini ada artikel ya. Artikel bunyinya coba artikel rumpifikasi artikel. Ikhlaskan suami. Ini saya tanya, ini benar nggak bunyinya? Ikhlaskan suami berhubungan dengan Jennifer Dunn. Sarita, saya tidak tahu kenapa bisa setegar ini. Emang udah mengikhlaskan betul? Pada saat itu saya mengikhlaskan. Pada saat itu mengikhlaskan? Iya, ketika saya sudah mencoba untuk menarik suami saya kembali, saya mencoba untuk saya terima kamu kok, saya terima kamu, putuskan dia, katakanlah seperti itu. Tapi beliau seperti yang gelap mata dan membuat beliau seperti tidak
mengingat 19 tahun bersama. Jadi saya pikir, oke, fine, kamu sepertinya sudah tidak ingat saya lagi. Oke, saya ikhlaskan. Jadi saat itu sudah mengikhlaskan. Ikhlaskan, terserah dia mau apa, terserah dia mau apa dengan perempuan itu, terserah. Jadi saya mencoba untuk hidup sendiri, menempatkan diri sebagai real queen tadi bersama anak-anak saya, dan saya tinggal di sana beneran tanpa siapa-siapa. Tanpa siapa? Oh, apa yang terjadi? Saya ada baca artikel bahwa keputusannya sesudah Lebaran, begitu ya. Apa yang terjadi? Dan ada postingan juga dari pihak sana, tulisannya adalah #sayangistri. Apa tanggapannya? Selain berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Rumpi. Itu sebenarnya apa sih? Nggak mau dijawab itu soal Bastian. Saya Masih Bunda Queen ini yang sedang menghadapi persoalan suaminya dikabarkan sedang dekat dengan seorang artis, begitu ya? Bukan dikabarkan. Emang tapi kenyataan. Oh, tapi memang sudah kenyataan. Sudah diakui. Sudah diakui. Sudah diakui. Pada saat mendengar kabar itu kan pasti rasanya kondisinya seperti apa saat itu, Bunda? Saya sedang di Australia dengan udara dingin bersama anak-anak. Sebetulnya saya tahu hubungan itu dari Desember, tapi saya tidak tahu siapa nama perempuan itu, karena semua yang orang dekat kami semua menyembunyikannya. Nah, ada salah satu di antara mereka yang iba melihat saya, karena dari Desember ke bulan Maret saya penuh dengan tangisan, penuh dengan tanda tanya dan lain-lain. Akhirnya pahlawan ini yang mengatakan, Bunda, namanya Jennifer Dan, umur 29 tahun. Saat itu juga saya bersama anak-anak sedang ngobrol santai. Oke sayang, kita browsing si perempuan ini karena namanya sudah ngetren sekali. Udah, saya langsung buka siapa dia. Yang keluar adalah dia dengan bikininya itu. Langsung saya kasih tahu anak-anak. Pada saat itu anak-anak langsung lambe turah. Langsung buka akun gosip. Langsung kasih tahu akun gosip. Tapi tunggu dulu sayang, kita konfirmasi dulu sama Dedi. Kita ngobrol dulu sama Dedi. Dedi ngomong apa gitu. Langsung saya WA. Karena kan saya hubungannya panas. Panas juga dengan beliau. Setelah saya tahu beliau selingkuh dari Desember ke Maret, itu kan hubungan kami tidak harmonis. Jadi saya bilang, wow, perempuannya inikah dengan perempuan itu posting di mobil yang disembunyikan suami saya. Kemudian saya buka Instagram perempuan itu full dengan harta-harta yang ada pada saya, harta saya katakanlah. Harta bersama itu diposting sama perempuan itu, dan banyak sekali buktinya. Wow, ini perempuan kamu. Dia bilang, saya nggak kenal perempuan itu, saya nggak ada hubungannya. Tapi kesini, akhirnya beliau mengaku bahwa betul perempuan itu pacarnya. Dan saya bilang oke, kita berpisah. Dia bilang oke, fine, kita berpisah, tapi tolong setelah Lebaran gugat cerai saya. Kenapa? Saya kan mau cepat juga untuk mempunyai status yang jelas. Kalau kamu nggak mau kembali sama saya. Beliau bilang, siapa tahu dalam bulan Ramadan dia mendapatkan hidayah untuk dia kembali lagi. Gitu. Jadi kelanjutannya adalah seperti yang diceritakan beliau kepada anak-anak, gitu ya. Nah, saya mau penasaran nih, pengen tanya sama Bunda, mana yang lebih berat? Ya. Sebelum mengetahui siapa sosok perempuan, atau sesudah mengetahui sosok perempuan? Sebelum. Sebelum itu justru lebih berat? Iya, lebih berat karena saya sempat
Malam dan pagi itu saatnya saya bercengkerama dengan Tuhan saya, dengan Allah. Saat itu saya nangis. Saya bilang, ya Allah, tunjukkanlah siapa perempuan ini, sehingga ketika saya mati, katakanlah saya nggak kuat terus saya mati, saya nggak penasaran, karena saya tahu siapa perempuan itu. Apa pentingnya tahu perempuan itu? Penting, karena saya melihat, maaf, saya bukan sok suci atau sok solehah, tapi ketika ada seorang perempuan yang bisa mengalahkan saya, tentu perempuan itu adalah wanita yang lebih solehah dari saya. Saya ingin sekali, malah bahkan saya ingin mencium tangan perempuan itu. Wahai perempuan, hebat sekali kau bisa menandingi saya. 19 tahun pernikahan dengan segala perjuangan, kesusahan, kami dari nol hidup bersama tanpa warisan saya dan keluarga beliau. Kami dari nol, kemudian setelah mempunyai semua ini, beliau tinggalkan saya hanya demi seorang wanita. Tentu wanita ini adalah wanita yang sangat diidam-idamkan oleh lelaki, betul? Setelah tahu? Setelah tahu, oh ya Allah, begini saja pacar kamu. Oh, Feni Rose, katakan. Aku berkata apa? Jadi justru lebih berat ketika saya belum tahu. karena menduga-duga ini lebih Ya, lebih kayaknya ya. Wah, Feni Rose bukan ya. Ini kalau saya lebih lega pastinya ya. Gini doang. Ini ada artikel lagi yang kita mau tanya nih. Oh baik. Ada mengenai segepok uang. Ada foto-fotonya kan. Jadi melihat postingannya, ini mobil yang sama begitu ya? Ya. Mobil yang sama. Kemudian ada postingan bergepok-gepok uang. Iya. Ya. Saya nggak bisa membayangkan rasanya loh. Kalau saya udah nggak bisa bergerak, mungkin lemas semua, nggak punya tulang. Iya. Ketika saya tahu siapa nama perempuannya itu, saya buka Instagramnya karena ada sukarelawan yang memberikan, Bunda, saya sudah friend dengan perempuan ini IG saya Bunda pakai. Oh gitu? Ada sukarelawan seperti itu. Jadi saya buka IG-nya penuh dengan macam-macam. Saya foto si gepokan uang itu, saya konfirmasi sama suami saya. Tadinya beliau nggak ngaku, tapi makin kesini dia ngaku iya itu uang saya. Karena saya marah, saya bilang uang, saya minta uang, saya bilang gitu. Saya mau bercerai, saya mau minta uang. Dia bilang, uang apa? Kita nggak ada uang, kita nggak ada uang gitu. Uang yang di perempuan itu, yang ada di kasur, tolong kembalikan ke saya. Saya mau posting di kasur saya dengan di atasnya remote TV. Kenapa ada remote TV? Gantinya senjata. Oh iya, oke, pakai remote aja lah ya. Ya kan? Terus saya minta uang yang disetor perempuan itu di salah satu bank, kemudian diposting juga sama perempuan itu. Tolong berikan kepada saya, karena itu uang saya dan anak-anak. Gitu. Apa kata suami? Kata suami, itu uang saya Sarita, itu uang saya, bukan uang perempuan itu. Kalau bukan uang perempuan itu, kenapa ada bersama perempuan itu dan dimasukin rekening perempuan itu dan diposting perempuan itu? Saya tidak rela. Mbak Sarita membuka ini di media sosial. Ya. Apa? Ada manfaatnya kah setelah diposting? Manfaatnya buat saya adalah saya mau share tentang waspadanya seorang istri terhadap suami. Kemudian saya juga ingin memberikan beberapa tips mungkin kepada para suami. Please, ketika Anda belum mempunyai ilmu yang kuat, jangan main perempuan. Ilmu yang kuat? Ilmu yang kuat. Ilmu apa? Berteman dengan paranormal misalkan, seperti yang perempuan itu posting-posting.
banyak temennya temenannya kurang banyak berarti. Itu gitu ya, seperti itu ya kan? Oke. Nah, bagaimana suami menanggapi bahwa kemudian dirinya terekspos begitu? Tentu marah, marah besar. Nah, kemarahan itu membuat beliau makin jauh dari saya dan makin dekat dengan perempuan itu. Iya. Karena perempuan itu dengan bujuk rayunya, dengan senyum manisnya, sini bersamaku, aku tidak akan marah-marah seperti istrimu yang galak, yang jahat itu. Aku nggak akan marah, sini sayang gitu. Sementara aku yang marah, saya kan gitu dong. Tapi tanyalah kepada 90% istri, marah nggak kalau suaminya berselingkuh? Kita mau tahu gimana prosesnya. Itu kan marah itu pasti ya. Sampai sekarang pasti masih. Tapi bagaimana menghadapi ini baiknya? Tadi Bunda Queen mengatakan bahwa ini adalah sebuah perjuangan saya. The real Queen itu menghadapi perjuangan yang berat sampai bisa tersenyum. Walaupun di balik senyum itu masih ada kedongkolan jiwa yang sangat dalam ya. Gitu. Ini real. Tapi sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan Bunda Queen, ini ada satu film yang akan tayang di bulan Desember. Ini juga film tentang hal yang menguras emosi kaum perempuan ya, karena menyangkut tentang poligami. Film Ayat-Ayat Cinta 2. Coba kita lihat dulu. Ini kemarin kita ke prolog filmnya. Kita lihat wawancaranya berikut ini. Bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Bila bahagia mulai menyentuh, seakan ku bisa hidup lebih lama. Namun harus. Pemirsa, sekarang saya Kak Rose kembali menemani Anda di Rumpi Blusukan No Secret. Wah, kali ini blusukannya adalah di prolog film Ayat-Ayat Cinta 2. Ada Pak Manoj di sini. Hai Pak Manoj. Aduh, film ke-7 ya? Ke-7 tahun ini ya? Bener ya? Ini 9 tahun. Enggak, film keberapa ini di tahun ini 2017? Tahun ini ke-7. 7 kan aku lebih hafal ya kan? Setelah 7 tahun nih Ayat-Ayat Cinta 9 tahun. Oh, setelah 9 tahun dibikin lagi. Oke. Di sini ada Fedi Nuril ya, langganan. Aduh, ini Pak Manoj selalu bilang bahwa Fedi Nuril itu adalah satu-satunya yang cocok untuk berperan poligami. Katanya begitu. Dimaafkan sama ibu-ibu katanya. Ini diaminin apa enggak nih? Suka bingung saya kalau ada kayak statement gitu, suka bingung mesti ngapain. Sama ibu-ibu yang lain tapi tidak oleh ibu anaknya dia. Ada Chelsea Islan, halo. Ada Dewi Sandra. Hai, Rose. Dewi ya, Dewi Sandra ya. Ada Tatiana Safira. Oke, nah Pak Manoj, Ayat-Ayat Cinta 2 ini sama Ayat-Ayat Cinta 1 ada hubungannya, beda atau hanya judulnya yang sama atau tulisannya atau gimana sih sebetulnya? Ada hubungannya. Ada hubungannya. Ini lanjutannya. Ceritanya 7 tahun kemudian. Oh, 7 tahun kemudian. Masih awet muda loh ya. Masih muda. Oke, ini ada artikel, verifikasi artikel. Fedi Nuril. Fedi Nuril pasti akan didemo jika berpoligami sungguhan. Begitu kata artikel. Iya emang siapa yang demo? Gak tahu. Tapi kamu kan sering banget. Ini adalah berapa kali kamu main dengan peran-peran poligami? Banyak, 4 lebih ya? 4, 3 ya? 4. Ya, ini keempat ya. Ini istri kamu nggak was-was gitu mulai? Kamu kalau seringan berperan itu menghayati jangan-jangan terlintas di dalam benak? Kalau di rumah sih nggak kelihatan ya. Oh, di rumah nggak kelihatan? Dan saya sangat berharap dia tidak berpikiran seperti itu gitu. Jadi dia sih nggak usah berpikiran. Kamu berpikiran nggak tapi? Enggak. Oh, enggak ya? Justru dengan main film yang bertema poligami justru belajar banget kalau
itu sangat susah untuk dijalankan, apalagi untuk bisa adil. Jadi ya kita fokus aja satu gitu Satu yang terbaik begitulah Yes. ya. Soalnya kan satu, tapi pengen anak banyak. Jadi ya kalau istrinya banyak, makin kurus lah, susah gemuknya nanti. Oke, Rupifikasi anti kali. Oh, pendalaman karakter Chelsea Ihsan kemana-mana sekarang bawa biola katanya gitu. Coba. Iya sih, misalnya aku pergi-pergi gitu, aku mau bawa biola aku terus karena biar cara jalannya juga pas, terus biar terbiasa. Karena kan cara orang pemain biola yang sudah profesional itu beda sama yang baru gitu. Dan di sini Keira itu sudah advance gitu. Jadi aku memang harus mulai dari sekarang menyesuaikan dengan Keira. Tapi kamu belajar beneran mainnya? Betul. Oh, gitu. Itu guru biola aku ada di sana, Kak Yudit. Tepuk tangan untuk Kak Yudit. Guru biola aku yang selalu mengajari aku dengan sabar. Dan dari awal banget, karena aku belajarnya dari nol banget sampai sekarang. Dan ada 4 lagu dan lagunya challenging semua. Klasik semua gitu. Lagu klasik semua. Oh ya Betul. ampun. Mohon doanya. Oh iya, iya. Nanti kita akan lihat ya seperti apa ya. Terima meyakinkan. kasih. Oke. Kemudian ada misteri 2 perempuan bercadar hitam. Kenapa sih Pak Manoj ini dari prolognya aja ada rahasia gitu yang harus dikuak? Nah, ini gini, benar-benar ada nanti waktu kita nonton filmnya, kenapa bercadar, kenapa misterius, itu ada terjawab di filmnya. Oh, terjawab. Saya kalau ngomong sekarang itu spoiler banget, spoiler. Ini ada message-nya, kenapa sekarang, apa gimmicknya, bukan hanya gimmick, puzzle-nya solve waktu nonton film. Jadi ini nyambung terus Nyambung ya. terus, Oke. ada message-nya ada. Nih buat Dewi Sandra, katanya kamu begitu ditawarin film karakter ini pakai cadar, kamu langsung yes. Karena Langsung ya? nggak perlu make upan. Betul, pokoknya irit makeup, ya kan? Ya dong. Betul. Terus nggak perlu fokus dengan ekspresi wajah segala macam, nggak perlu. Yang penting main Bukan mata. tambah susah, oh main mata Main ya. mata. Oh, Jadi ya. kan hidung, mulut, nggak usah. Nah, you don't need that. You don't need any of that anymore, kan? Jadi ini bisa dibotox ya otaknya. By the way, makeupnya Dewi 3 kali lipat lebih Iya. mahal. Oh, kok bisa? 3 kali lipat lebih Nah, mahal. itu nanti. Nanti 3 kali lipat, saya nggak bohong. Oh, ada Bisa apa? bikin budget murah film. Ada apakah itu ya? Nonton filmnya nanti ya. Oke, Tatiana, waktu kemarin kamu datang di Rumpi, ada yang banyak orang mengatakan bahwa wajah kamu berdua nih sama Chelsea Ihsan mirip. Dan kamu berharap bisa satu frame sama dia. Yes. Gimana akhirnya kamu bisa satu film juga sama Chelsea Ihsan? Seneng banget meskipun di film ini mungkin kita hanya ada satu scene ya bareng Yang ya. ketemu bareng. Cuman kan kita memang udah temenan dari lama, terus dari dulu sih ya harapan kita tuh pengen dia bisa kayak ibaratnya main film bareng gitu. Akhirnya tercapai di film ini. Kok bisa disatukan berdua ini memang karena mukanya mirip atau karena nonton Rumpi ya Pak? dan juga mereka nanti akan berbagi juga. Oh, berbagi apa? Ini pasti cowoknya bingung milih ya, mirip nih ya udahlah dua-duanya aja gitu. Berarti ya ada pertanyaan fitnah atau fakta ya Pak ya kepada Ibu Dewi Sandra dulu. Fitnah atau fakta? Kamu ini seorang Dewi Sandra yang cantik, ya luar biasa sempurna itu ternyata pernah terkena rabies gara-gara digigit monyet. Ini ya. Aku tahu ini bocoran dari siapa. Orangnya
ada di sini. Asli lagi syuting. Ada monyet di lokasi syuting. Lucu ya, lucu main-main. Monyetnya itu juga lucu banget. Kayak pangku-pangku. Ternyata dia gemes sama aku, Bu. Digigit pahanya. Yang lucu adalah, aku kira kalau disuntik posisinya ada satu tempat kan. Jadi aku datang ke dokternya ganteng lagi. Dok. Suntik, ayo cepetan suntik, saya syuting lagi. Terus langsung gini, ayo cepetan dok, ayo. Terus dokternya cuma gini, Mbak, tempatnya nggak di situ, di tangan. Gini tidak. Gila, itu malu banget. Sumpah malu banget. Fitnah atau fakta Fedi Nuri? Bahwa kamu itu aslinya orangnya cuek banget, tapi waktu istri kamu cuek sama istrinya tuh cuek, santai, cool gitu ya. Tapi waktu istrinya hamil, dia itu tiba-tiba Fedi Nuril berubah menjadi romantis dan berusaha banget gitu bikin gombalan-gombalan supaya istrinya senang. Fitnah atau fakta? Mukanya bingung. Coba kasih itu mikrofonnya biar dia nggak bingung. Sebenarnya agak kebalik sih. Oh gitu. Sehari-hari tuh aku yang gombal, tapi waktu istriku hamil dia yang gombalin aku malah. Oh gitu, lucu gitu banget. Jadi kayak dia masak gitu, terus nungguin komentar rasanya gimana kan. Rasanya gimana sayang? Enak, tapi nggak akan ngalahin rasa cintaku padamu. Dia I give you all my heart. I give you all the sweetest thing. 'Cause you're the one and the best I ever had. Just for you I give. Kan jadi gini. Ini karena jarang-jarang, ini kayaknya dalam perutnya bapaknya banget. Karena jadi malah selama hamil, aku yang biasa aja yang kayak nggak kepikiran untuk gombalin, tapi selama hamil justru dia yang gombal. Itu ya cukup mengagetkan, kayak ketuker gitu malah. Iya, ketuker. Oke, Fitnah atau fakta? Chelsea, kalau kamu lagi sebel sama komentar-komentar yang gak enak dari netizen, kamu langsung nge-lock kolom komentar akun Instagram kamu. Ada benarnya juga sih, ada benarnya. Tapi mungkin bukan karena aku sebel sih, bukan karena aku sebel. Karena aku sangat appreciate, aku sangat menghargai netizen dan juga menghargai fans-fans aku. Aku juga sering sekali bertemu dengan fans aku, halal bihalal atau buka puasa atau bahkan setiap bulan kita ada pertemuan gitu. Jadi untuk menutup kolom komentar mungkin ada 1 atau 2 foto lah gitu. Tapi menurut aku memang kan setiap orang itu punya privasi masing-masing. Walaupun kita public figure, kita juga manusia biasa. Oke, baik. Fitnah atau fakta Chelsea? Bahwa kalau kamu ditanya-tanya soal hubungan kamu dengan Bastian, kamu akan kabur, lari dari sini. Enggak, aku nggak akan kabur. Buktinya aku masih duduk di sini. Itu berarti fitnah. Tapi itu kan banyak sekarang tuh meme ya. Aksi bela Islam. Apa komentar kamu terhadap itu sebetulnya? Aku menyadari bahwa banyak yang mencintai aku. Banyak. Berarti banyak yang memberikan perhatian mereka kepada aku, mereka peduli sama aku, bahkan sampai bikin aksi bela Islam. Berarti mereka cinta loh, sebesar itu cinta mereka sama aku. Kamu lihat itu tuh senang ketawa gitu atau yang apa sih gitu atau apa? Atau gimana? Aku sebenarnya jujur banget aku nggak tahu soal ini. Terus gitu. Karena teman-teman aku pada kayak screenshot gitu, kayak ngirim, Charles apa nih, ada hashtag baru nih, trending topic di Twitter. Terus habis itu, wah apa ya, soalnya waktu itu aku lagi syuting, jadi aku jarang banget ngeliat handphone. Dan aku memang orangnya jarang banget nge-update di sosial media. Jadi aku bener-bener nggak tahu apapun yang sedang terjadi. Tapi kamu sama Bastian itu sebenarnya apa sih? Hubungannya itu kan yang mau ditanya. Iya benar. Muter. Itu loh pertanyaan. Gimana, harus dijawab kan? Nggak mau dijawab itu soal Bastian. Saya berteman
berteman dengan Bastian, dan saya juga sangat menghargai Bastian juga, dan menurut saya sesama pekerja seni kita harus saling mendukung, dan menurut saya kita bisa berteman dengan siapapun. Kamu nggak halo-halo bisa sama Bastian? berteman dengan siapapun. Ada meme tentang kita tuh, putuskan Bastian gitu nggak? Aduh Mbak, saya nggak ada waktu ngeliat gitu-gitu. Oh, nggak ada waktu. Saya udah kebanyakan kerjaan dan saya mau fokus berkarya saja. Jadi izinkan saya untuk fokus berkarya untuk Indonesia, untuk bangsa kita. Terutama yang Teh Cinta. Waduh, schedule-nya udah padat. Oke, baiklah Pak Manoj, rencananya film ini bisa kita nikmati di bulan-bulan apa? Desember 2017. Desember Siap tayang di 2017. seluruh Indonesia. Oke, ini langsung mau berangkat ke Inggris kah? Jadi enggak syuting Indonesia. Indonesia dulu. Baru nanti Inggris. Inggris sekitar 25 hari. Jadi ada beberapa lokasi, bukan hanya Edinburgh, kita akan ke beberapa lokasi di Eropa. Oke, baiklah. Nah pemirsa, siap-siap ya. Bulan Desember kita akan menyaksikan Ayat Cinta 2. Ya, yang banyak sekali twistnya, dan masih ada satu pemain yang dirahasiakan, ya. The greatest love story. Siapakah dia? Gak bisa dicari kisi-kisinya lah, Manoj. Aduh. Jadi dulu 2, sekarang 4 langsung buat Bedi Nuril. Oke, sukses buat syutingnya. Semoga filmnya juga sukses. Oke, dan Anda semua terima kasih. Temu saya lagi Kak Rose di acara Rumpi. Despacito, quiero respirar tu cuello despacito. Masih bersama Bunda Queen ya. Ini kita ada tadi pertanyaan ya, bahwa perempuan itu ada pas posting foto ya, kemudian ada hashtagnya sayang istri. Wow, ya kan? Itu kan jadi menimbulkan, kalau aku lihat itu aku jadi menimbulkan pikiran-pikiran yang siapa suaminya kan gitu kan? Udah ditanya itu maksud hashtag itu apa? Saya langsung konfirmasi ke suami. Kok begini ya? Kamu belum cerai dengan saya, lalu perempuan itu posting istri. Itu terlalu merendahkan saya dan anak-anak saya. Lalu suami saya bilang, maaf ya, saya dari tadi di rumah lalu fitness, saya nggak ngurusin ini lagi. Saya ribet dengan urusan kayak gini dan saya sudah tidak bersama dia lagi. Oh, gitu. Udah nggak ada. Jadi Sudah nggak ada. Hashtag itu fiktif, hanya untuk membuat saya marah. Itu trikinya perempuan itu. Oh begitu. Jadi ketika saya marah, saya cemburu, saya marahin suami saya nggak nyaman dengan saya, kembali lagi bersama perempuan itu. Maunya seperti itu. Mungkin barangkali seperti itu. Nah, sekarang kita mau tanya, apa sih yang membuat Bunda ini bisa kembali lagi? Artinya ya dengan kekuatan yang semakin lama semakin balik lagi gitu pulih. Apa yang paling membantu kekuatan itu apa? Pasti tangan Allah yang bergerak ya. Allah menggerakkan semua orang yang melihat kasus ini untuk mendoakan saya, itu udah pasti. Kemudian saya juga heran kenapa saya bisa seperti ini. Ya mungkin dengan cerita seperti ini akhirnya saya lebih dekat dengan Allah. Apa yang penting mau disampaikan atau dinasihatkan untuk anak-anak sebetulnya ketika Bunda menghadapi persoalan seperti ini? Untuk anak-anak saya, ayah dan ibu kalian, tetap ayah dan ibu kalian mereka tidak salah pada kalian gitu. Hanya saya tetap menasehati anak-anak saya untuk tetap baik sama dedi kalian, karena beliau dedi yang baik walaupun bukan suami yang baik. Tapi insya Allah sebentar lagi jadi suami yang baik ya. Amin. Amin.
Nah, keadaan sekarang tadi digambarkan sudah perlahan ya ada sebuah kabar baik begitu. Harapannya ke depan inginnya seperti apa sih, Bunda? Ke depan saya punya punya sikap. Katakanlah saya sebetulnya marah, saya sebetulnya kecewa dan mengobati luka itu susah. Hanya saya ingin memperbaiki. Ketika kamu meminta maaf dan kamu ingin kembali, saya akan terima. Tapi tentunya dengan kamu sudah putus beneran dengan perempuan itu, kemudian kamu mau menjadi imam yang baik lagi seperti dulu lagi gitu. Tapi tetap untuk kesananya biar Allah yang menjawab. Seperti apa? Seperti apa yang terbaik. Ketika Bunda hadir di sini di acara ini, sharing cerita yang pastinya ini adalah cerita yang cukup berat, cukup sensitif gitu. Apa sih harapannya? Apa yang diharapkan? Harapannya khususnya buat para istri yang tersakiti seperti saya, nggak usah malu untuk share, karena siapa tahu ada bagian-bagian yang kita tidak paham. Katakanlah ternyata musuh kita berteman dengan hal-hal gaib paranormal dan sebagainya. Kalau kita tidak membicarakan ini atau tidak share ini kepada orang lain, kita nggak tahu kita harus seperti apa, kita harus bagaimana. Bunda mendapatkan banyak bantuan? Banyak banget DM mulai dari Ustadz, Kiai, paranormal juga. Semua, Bunda mau nggak kita bantu, Bunda mau nggak kita bantu, karena kami melihat seperti ada yang aneh dalam masalah ini. Jadi saya bilang saya mau dibantu, tapi dengan doa dari jauh. Jadi buat perempuan yang barangkali menghadapi persoalan yang sama, apa nasihat singkat dari Bunda? Aduh, saya sendiri nggak pantas memberikan nasihat. Tapi jangan berkecil hati, karena bukan salah kita. Ketika kita sudah dandan maksimal